Halo guys, kali ini bersama aku mau share sedikit pengalaman hidup aku soal memilih rumah. Jadi gini guys, kita kan makin kesini tuh, waktu itu kan aku jadi anak kos, lama karir jadi anak kos, 11 tahun guys jadi anak kos. Jadi waktu itu sudah papa meninggal itu, mamaku tidak mau lagi tinggal di rumah sendirian. Jadi dia akhirnya memutuskan ikut ke Bandung. Padahal waktu itu aku masih jadi anak kos. Jadi ngekos lah berdua sama mama itu. Jadi mama tuh ikut ngekos gitu kan. Dan itu membuat jadi tidak nyaman gitu kan, karena harusnya bayarnya tuh lebih gitu kalau berdua. Tapi tante kos waktu itu orang Palembang tuh baik banget, jadi dia nggak charge aku lebih karena dia tahu kemampuan aku waktu itu belum bisa membayar lebih dari uang bulanan kos aku yang seharusnya. Tapi waktu itu mamaku itu ya seperti itulah, memutuskan seperti itu, jadi aku nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Yaudah, akhirnya waktu itu terdesak harus cepet punya rumah. Nah, menurut aku disinilah kesalahannya ya. Jadi waktu itu nggak punya uang, nabung, ngajar privat, dikumpulin duitnya, ngajar privat tuh kumpulin cuma cukup buat nge-DP. Nah, setelah aku cari-cari rumah ini yang selevel kemampuan finansial aku waktu itu tuh adalah rumah-rumah yang di ujung dunia, yang istilahnya setan aja nggak tega buang anaknya. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kepaksalah beli rumah di tipe 21 di ujung dunia, yang jauh banget dari mana-mana, dan jalan itu rusak parah itu, airnya kuning segala macam, karena memang nggak punya duit buat beli rumah yang di tengah kota. Nah, ini aku mau membagi pengalaman hidup aja. Jadi waktu itu seandainya tidak terdesak seperti itu, jadi ini saran sih sebenarnya buat teman-teman yang lain yang mau memutuskan punya rumah sendiri. Menurut aku lebih baik kalau tidak terdesak ya, lebih baik duitnya tuh ditabung dulu sampai cukup untuk nge-DP rumah yang lokasinya lebih bagus. Kenapa? Karena ketika kita beli rumah di ujung dunia banget itu, kita lupa bahwa kalau kita tinggal di situ, sedangkan mobilitas kita harus keluar. Seperti aku kan, aku ngajar di mana di luar itu biaya transportasi, bensin dan segala macam itu sangat mahal jatuhnya. Belum lagi waktu itu, zaman itu waktu aku belum punya mobil, aku harus naik Gojek. Ojeknya kadang susah banget, jadi kadang harus jalan kaki sampai jauh masuk ke dalam komplek itu, dan itu menjadi catatan hidup banget lah. Jadi yang keluar dari rumah masih ada bedak, pulang dari jalan ke rumah tuh udah nggak karuan-karuanan muka tuh ya, udah berminyak, berdebu segala macem. Nah, kenapa? Karena lebih baik kita waiting a little bit more gitu lah. Jadi tunggulah sedikit sampai kita tuh mampu untuk mencicil. Dan ini tetap cicilan ya, ini kita bilang cicilan, kalau kita nggak punya duit tuh tetap harus pakai cicilan ya. Cicilah DP dulu. Jadi DP itulah yang kita bagusin supaya kita bisa pilih rumah yang letaknya lebih deket ke kota. Jadi nggak terlalu yang seperti kasus aku itu, rumahku tuh jauh banget, itu masuknya kabupaten jatuhnya. Jadi kalau nggak terdesak, sebenarnya bisa waktu itu kalau nggak ada terdesak itu. Jadi bisa kumpulin duit dulu buat nge-DP-in rumah yang mungkin masih bisa dapat di area yang agak tengah gitu. Tapi waktu itu karena terdesak dan udah nggak enak banget gitu ya situasinya gitu, tambah mama ikut pula gitu kan, jadi ya benar-benar terdesak banget lah waktu itu. Sedangkan duit nggak ada, duit cuman ngajar begitu doang gitu kan. Susah payah lah waktu itu, susah lah hidup aku tuh, susah. Jadi akhirnya kebelilah rumah yang di ujung dunia itu dengan tipe 21 yang sebenarnya belum bisa dihuni, karena bangunannya itu ditojos pakai tangan gini aja bisa hancur. Nah, akhirnya kesalahannya kedua adalah aku spending uang terlalu banyak untuk renovasi rumah yang aku beli murah ini, tapi aku renovasinya besar, yang kalau aku hitung-hitung aku bisa dapetin rumah ini di tengah kota. Jadi ini berkaca lah dari pengalaman aku. Jadi aku bukannya mengajarin, tapi aku cuma pengen share pengalaman hidup aku. Jadi kalau kalian mau punya rumah jangan kayak aku gitu. Jadi tunggulah DP dulu, gedein, nanti bisa cari rumah yang posisinya lebih bagus, lingkungannya lebih bagus gitu ya, lebih high, bukan high class sih, lebih
lebih apa, intelek lah kayak gitu. Nah, karena aku tuh belinya di tipe 21 dan murah, otomatis lingkungan aku itu ya dari menengah ke bawah gitu. Jadi ini pengaruh juga dalam pergaulan, dalam tata krama, dalam segala macam berkaitan dengan sosialisasi segala macam gitu. Jadi ada banyak ya chaos-chaosnya gitu, banyak cerita lah gitu akhirnya tinggal di lingkungan yang seperti itu tuh gitu ya. Entah ada tetangga yang pinjem kayu esteger dari aku pinjemin, kemudian ketika aku butuh berapa lama kemudian aku minta ke rumah dia, dia merasa itu punya estegernya punya dia gitu. Ada yang kalau kita kasih makanan mangkok-mangkoknya nggak dibalikin gitu ya. Jadi banyak cerita lah seperti itu. Mangga ada yang ngembisin gitu kan ya, rame lah kalau mau dibikin film tuh, rame hidup di situ tuh. Nah, jadi berkaca dari situ sebenarnya kita itu harus mencari lingkungan tempat tinggal tuh yang sekufu, guys. Sekufu, level pemikirannya, pendidikannya, ekonominya. Jadi nggak jomplang, nggak ngegap. Jadi ketika kita di atas mungkin menjadi sumber iri dengki buat mereka gitu kan. Jadi jujur nggak jujur ya itu, sadar nggak sadar itu terjadi gitu loh, kayak gitu. Jadi menurut aku banyak hal yang mesti kalian pertimbangkan ketika memilih sebuah hunian. Jadi buat yang nggak punya duit, bersabarlah sedikit, menabung lebih banyak, DP-in yang bagus supaya nanti bisa pilih rumah yang di lingkungan yang lebih oke, seperti itu. Nah, nanti kan rezeki itu kan kalau kita niatnya bagus tuh rezeki tuh ngikutin. Nah, betul. Jadi waktu saya tinggal di rumah yang tipe 21 itu, saya akhirnya punya rezeki buat bangun rumah. Rezeki dapet, baru dari situ saya sadar kenapa ya waktu itu saya nggak nunggu aja gitu ya, nunggu gitu, terus nggak habisin uang habis-habisan buat bangun rumah, karena waktu itu banyak masalah di tukangnya nggak profesional, tukangnya banyak bikin kesalahan, bahkan pernah ngalamin atap roboh lah, pasir udah kita kasih duitnya ke dia, pasirnya nggak dibayarin ke tukang pasirnya, jadi semen diangkutin sama orang-orang karena dijualin sama tukangnya besi-besi gitu. Pokoknya kisah membangun rumah itu penuh air mata, darah dan air mata lah pokoknya. Itu luar biasa pengalaman bagaimana rendahnya sumber daya manusia di bagian tukang gitu. Itu yang saya alamin, jadi nggak boleh protes, itu pengalaman saya, bukan menggeneralisasi, tapi yang saya alamin itu sampai ngeganti 12 grup tukang, semuanya error, baru yang terakhir tuh rada mendingan dan akhirnya habis selesai gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati banget gitu dalam membeli hunian. Jadi pesan saya tuh, kalau kita tinggal di lingkungan yang setara gitu ya, yang setara, kemungkinan konfliknya juga lebih dikit gitu, dan itu lebih nyaman karena kan lebih deket, misalnya kemana-mana nggak terlalu kejauhan. Seperti saya kan kejauhan, saya kerja di ujung mana, saya harus pulang ke rumah di ujung mana, itu tuh time consuming dan badan tuh sakit gitu loh, nyetir berjam-jam, belum lagi kena banjir di area sini, banjir sana area situ. Jadi mau pulang ke rumah tuh udah kayak mau mati, kayaknya mau jihad, karena bisa ngadepin banjir yang tiba-tiba segede paha, setinggi paha kayak gitu. Itu tuh saya ngalamin gitu, dan itu tuh udah 20 tahun lebih saya alamin di situ gitu ya. Mau pindah juga udah susah, pokoknya complicated lah gitu. Jadi ya akhirnya ditanganin, tapi akhirnya nggak tahan juga, akhirnya pindah juga kan dari situ gitu. Jadi itu pengalaman banget bahwa membeli rumah itu kita sabarin aja dulu sampai kita mampu beli rumah yang memang cocok sama kondisi kita. Jangan maksain beli rumah yang sebenarnya nggak cocok sama kondisi kita. Nanti ke depan-depan itu pasti ada masalah dan konfliknya gitu. Itu sih menurut aku. Bukan berarti saya bikin video ini bilang tipe 21 jelek, bukan. Siapa tahu ada di lingkungan perumahan lain yang tipe 21-nya bagus dan orang-orangnya baik-baik ya, tapi yang saya alamin di tempat saya itu jadi bermasalah buat saya gitu. Itu jadi sumber masalah buat saya. Jadi ketika ngobrol juga suka nggak nyambung gitu kan, jadi ya ngegap gitu. Jadi kita di mana gitulah kayak gitu. Jadi itu sih, itu kan pengalaman, jadi saya boleh dong share pengalaman kan gitu. Jadi lebih baik uangnya disimpan dulu, ditabung dulu, secepatnya nanti nge-DP rumah,
KPR-in, tapi cari yang lingkungannya bagus, yang rumahnya nggak terlalu jauh. Kalau saya kan karena terdesak waktu itu, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir rugi banget karena kita bangun rumah aja di situ sebenarnya udah bisa beli rumah yang di tengah kota sebenarnya gitu. Jadi biaya renovasi itu juga harus diperhitungkan gitu. Kita beli rumahnya murah tapi bayar ngebangunnya lebih mahal, bisa kebeli rumah yang lebih bagus di tempat lain yang lebih strategis. Nah seperti itulah pengalaman saya. Jadi pokoknya kalau ngomongin yang kayak gitu ya suka duka hidup ya, suka duka kehidupan ya seperti itu. Jadi yang lucunya setelah rumah udah jadi justru mama saya sering nggak di Bandung gitu. Jadi ya begitulah ceritanya ya guys. Macam-macam lah hidup itu, banyak tantangan yang dihadapin gitu. Tapi makanya saya bisa bikin video ini berdasarkan pengalaman aja. Jadi ini cuma share pengalaman sih gitu. Jadi mudah-mudahan tidak mencontoh kesalahan yang saya buat seperti itu guys. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini cuma pengalaman saya, mungkin pengalaman kalian beda, jadi ini tidak bisa disamakan. Tapi kalau dengar-dengar dari cerita-cerita temen sih semua sama tipenya kayak gini semua ceritanya. Bahkan banyak teman yang akhirnya pindah gitu karena nggak betah sama tetangga-tetangganya gitu. Oke guys, segitu dulu cerita aku hari ini. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.